Ingat waktu per CGP 15 menit ya Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Peri. Mohon maaf, saya mengganggu nih. Kira-kira apakah Pak Peri mempunyai waktu luang hari ini? Dan Bu Dian ini sudah direkam, jadi monggo silakan mau langsung. Selamat pagi Pak John. Kebetulan Pak John saya sedang ada waktu hari ini. Sebenarnya saya mau ke dinas, tapi nanti agak siangan Pak John. Bagaimana Pak John? Ada apa? Nampaknya ada yang penting. Gangguan, sabar Ibu. Iya Pak, sedang ada hal yang membuat saya bingung ini Pak. Oh begitu, jadi kira-kira apa yang membuat Pak John bingung? Sejujurnya Pak, saya dan pembina pramuka kita, Bu Ani, sudah merencanakan untuk mengadakan perkemahan penggalang di akhir semester ganjil ini. Namun seperti yang kita ketahui bersama, rupanya Bu Ani ini pindah tugas ke sekolah yang lebih membutuhkan, Pak. Saya jadi pesimis, Pak. Apakah rencana kegiatan perkemahan ini dapat berjalan nanti tanpa Bu Ani? Oh seperti itu. Iya Pak, saya sudah mengetahui hal itu Pak John. Perihal Ibu Ani yang dipindah tugaskan karena pengampu mata pelajaran PKN di sana sudah pensiun Pak. Jadi mereka kekurangan guru. Oke, kalau begitu mari kita jadikan obrolan kita ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Pak John. Sekarang izinkan saya untuk bertanya, Pak. Iya, Pak John. Saya ingin ke perkemahan yang sudah direncanakan dapat terlaksana, Pak. Oh, baik sekali itu, Pak. Kemudian sekarang hal apa yang menjadi tujuan akhir, Pak John? Ya, itu perkemahan ini ya perkemahan yang sudah kita rencanakan yang nanti di akhir semester ganjil itu bisa terlaksana, Pak. Oke. Kalau begitu, apa Pak John sekarang ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Pak John dari sesi coaching ini apa, Pak? Ya, saya sih ingin perkemahan berjalan sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan lancar, Pak. Oh iya. Kemudian sekarang mari Pak kita masuk ke tahap identifikasi, Pak. Sekarang Pak, apa yang membuat Pak John merasa pesimis kegiatan perkemahan? Saya merasa kurang yakin, Pak, karena yang saya biasa menghandle dan mengatur anak-anak pramuka di lapangan itu ya itu Bu Ani yang sudah pindah ke sekolah lain itu, Pak. Iya Pak John. Kemudian coba Pak John diceritakan lebih lanjut Pak John. Bagaimana perasaan itu muncul Pak? Kenapa Bapak bisa pesimis gitu Pak? Kita tahu kan Pak, yang dari dulu sering membina anak-anak pramuka, kemudian yang sudah KMD, itu di sekolah kita itu salah satunya ya Bu Ani itu yang biasa saya andalkan untuk setiap kegiatan-kegiatan perkemahan. Oh begitu ya Pak ya. Oke baik saya paham Pak. Kita akan coba Pak ya bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini Pak. Kira-kira apakah ada hal lain Pak yang ingin ditambahkan? Ya, saya itu ingin kegiatan perkemahan ini tetap berjalan. Saya meyakini dengan bimbingan ini saya dapat menemukan ya jalan keluar lah sehingga tidak mengecewakan siswa yang sudah semangat latihan setiap minggunya dan mendengar ada perkemahan ini kan mereka sudah lebih semangat lagi gitu Pak. Iya Pak, betul sekali. Memang saya juga mendengar si anak-anak itu sangat bersemangat sekali ketika kemarin sudah disampaikan kita akan berkemah. Kemudian sekarang coba Pak John kita merancang rencana aksinya Pak John. Kira-kira ini
apa bayangannya Pak John itu agar perkemahan kita ini tetap berjalan walau Bu Ani sudah tidak ada? Ya, kalau saya sih pinginnya saya bisa tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang ada dan bersama-sama mensukseskan kegiatan perkemahan ini, Pak. Oke, bagus bagus sekali itu Pak John, jika Pak John ingin mengajak guru-guru berkolaborasi. Nah, kemudian sekarang kan Bu Ani ini sudah nggak ada ya Pak John. Artinya menurut Pak John, adakah rekan guru yang bisa membantu Pak John dalam menjalankan atau merancang kegiatan perkemahan ini Pak, supaya tetap jalan tadi Pak? Oh, siapa ya? Setelah saya pikirkan, kira-kira, oh iya, saya baru ingat ini ada Pak Indra yang pernah ikut pramuka bersama kita. Sepertinya beliau cukup memahami lah terkait kepramukaan. Dan kenapa kok saya baru ingat ini ya? Kalau misalkan kita tuh ada Pak Indra di sekolahan kita. Oh, jadi Pak Indra ya. Saya dengar Pak Indra itu juga sudah ikut KMD juga ya Pak John ya, sepertinya. Sepertinya sudah, Pak. Oh iya, berarti. Kemudian sekarang Pak John, strategi yang digunakan Pak John agar perkemahan kita itu bisa tetap berjalan, kira-kira bagaimana Pak John? Ya, saya akan berusaha berkolaborasi dengan Pak Indra untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Oke Pak John, itu idenya sangat bagus sekali. Jadi bisa lah nanti berkolaborasi dengan Pak Indra. Kemudian sekarang mari Pak John kita masuk ke tahap tanggung jawab Pak. Kemudian kira-kira ini komitmennya Pak John ini terhadap rencana aksi yang sudah mau dibuat tadi ya, dengan berarti Pak John kan rencananya akan berkolaborasi dengan Pak Indra ya ini. Nah, jadi komitmennya itu bagaimana Pak kira-kira? Ya, kalau saya sih berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pak Indra untuk mempersiapkan segala sesuatunya baik dari jadwal dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika kita nanti untuk persiapan kemah itu akan saya rencanakan dan akan saya jalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat itu, Pak. Oh, begitu ya Pak John. Oke, sekarang mengenai tindak lanjut ini Pak John. Untuk tindak lanjutnya ini dari kegiatan coaching ini Pak ya, setelah Pak John dan saya melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira tindak lanjutnya Pak John bakal melakukan apa Pak John? Ya, saya akan segera menemui Pak Indra dan saya akan berkolaborasi dengan beliau supaya perkemahan yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana awal. Kedepannya saya akan terus berkolaborasi dengan Pak Indra untuk mengembangkan pramuka di sekolah kita ini, Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya Pak Indra ini juga kita bisa istilahnya mengadakan perkemahan ini dengan baik. Oke, saya sangat setuju sekali Pak John, idenya itu sangat baik sekali, yaitu Pak John akan berkolaborasi dengan Pak Indra. Nah, kemudian nanti untuk perihal berbicara dengan Pak Indra, saya juga akan ikutlah Pak John nanti berbicara dengan Pak Indra perihal supaya Pak Indra itu lebih bersemangat gitu Pak, kita semua. Jadi harapannya saya ingin Pak John bisa berkolaborasi dengan baik dengan Pak Indra yang pada akhirnya nanti kegiatan pramuka di sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi Pak John. Oke Pak John, kira-kira masih adakah yang ingin diungkapkan atau ingin disampaikan? Oh ini, oh iya, terkait Pak Indra, Pak Ferry sendiri tahu rumahnya ada di
di sebelah mana? Atau punya nomor HP-nya biar saya bisa hubungi beliau? Oh, ada Pak, kebetulan istrinya Pak Indra itu kebetulan itu kawan saya Pak. Jadi Oh, nanti akan saya hubungkanlah dengan Pak John. Nanti saya minta nomornya Pak Indra, kemudian supaya Pak John bisa menghubungi Pak Indra. Nah, karena kan perkemahan ini juga sebentar lagi Pak John. Jadi saya ingin Pak John untuk segera berkolaborasi. ya benar ya itu Pak. Karena ini kan sudah mendekati akhir semester ganjil, jadi saya misalkan saya sudah mendapatkan nomornya, sudah bisa menghubungi beliau dan saya sudah bisa bertemu kapan saya sama Pak Indra bisa bertemu untuk membahas terkait perkemahan di akhir semester ganjil ini supaya segera dibuat perencanaan ulang lagi dengan Pak Indra, karena waktu itu kan saya buat perencanaannya bersama Bu Ani. Nah, kalau Bu Ani kan istilahnya memang sudah terbiasa, jadi saya perencanaannya tidak terlalu mendetail terkait perencanaan perkemahan itu Pak. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah ketemu dengan misalnya dengan eh, Pak Indra, nanti saya akan buat rencana ulang dan sedetail mungkin supaya, karena ini kan Ya, perkemahan pertama lah istilahnya yang akan saya buat bersama dengan Pak Indra istilahnya itu. iya Pak. Ya, yang jelas saya senang sekali lah Pak John dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak John, yaitu bisa melakukan perkemahan dengan berkolaborasi dengan Pak Indra. Oke, kemudian ada lagi Pak John yang ingin dibicarakan atau sudah cukup? Saya kira sementara kita cukupkan dulu Pak pembicaraan kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah istilahnya sama-sama kita mencarikan jalan keluar terkait apa yang sudah saya rencanakan terkait perkemahan di akhir semester ganjil ini. Oh iya Pak John, saya juga sangat senang sekali jika ada guru yang mau mengungkapkan masalahnya kepada saya. Nanti kan siapa tahu dengan berbicara dengan saya nanti bisa Bapak Ibu guru bisa menemukan solusinya. Nah, kemudian Pak John nanti segera disusun ya Pak John proposalnya. Kemudian nanti saya tunggu untuk realisasinya. Ini sepertinya sudah cukup siang Pak John. Saya akan ke dinas. Jadi mohon izin dulu Pak John untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, siap-siap Pak Ferry. Terima kasih banyak. Istilahnya hati-hati di jalan Pak ketika menuju ke dinas. Semoga urusannya Pak Ferry Ya. di dinas juga segera selesai dan tidak ada hambatan Oke Pak John. di sana. Oke, siap Pak John. Tetap semangat ya Pak John. Siap, siap, Saya siap, yakin siap Pak jika Ferry. sama pasti kita akan bisa melewati semuanya Pak John. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. 13.45. Ya udahlah cukup Pak. Kan paling banyak, yang penting jangan melebihi lah. Ini yang langsung ya Pak John? Bentar Pak John. Ya, silakan. Berarti saya mulai ini ya. Bentar Pak John. Ngecilin. Ayo Pak John, sudah Oke, siap? siap. Siap, saya jadi coach, Pak Ferry jadi coach ya. Siap Pak John. Selamat pagi Pak Ferry. Gimana kabarnya nih? Selamat pagi Pak John. Alhamdulillah kabar saya baik ini. Pak John sendiri bagaimana? Baik? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Ada apa ini Pak Ferry ini kayaknya dari tadi kayaknya saya dengar dari guru yang lain Pak Ferry mencari saya ini. Ada apa ini Pak?
Iya Pak, kebetulan saya dari pagi itu mencari Bapak. Saya tanya-tanya kok, tapi Pak John sepertinya masih ada keperluan. Ini loh Pak John, ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya Pak Ferry ada istilahnya terkait yang akan mau ditanyakan ini pada saat ini, ada hal khusus yang Pak Ferry akan diskusikan atau difokuskan ini Pak? Iya Pak, sejujurnya ini Pak, saya itu sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan pekerjaan itu banyak yang membuat saya bingung, kemudian membuat saya ingin mencari solusi Pak. Gimana supaya menjadi efektif gitu. Hmm, tentu. Saya akan menghargai kejujuran Pak Ferry. Mari kita jadikanlah pertemuan ini sebagai ruang untuk menjelajahi dan mencari jalan keluar ini Pak Ferry ya. Mencari jalan keluar bersama. Siap. Apakah ada hal yang khusus yang ingin dibahas nih untuk lebih mendalam pada pertemuan ini Pak? Ada Pak, sebenarnya banyak sih Pak unek-unek saya, cuman tapi mungkin nanti Pak di akhir pembicaraan. Siap. Oke. Kita langsung saja ini Pak ya. Apa yang akan Nah, oke Pak, kita siap. cari jalan keluarnya ini ya. Nah, Ya sekarang Pak, siap Pak. dari pertemuan ini apa tujuan yang ingin Pak Ferry capai pada hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum, karena selama ini tuh saya kalau presentasi itu kadang suka bingung Pak, suka gugup, suka ngeblank gitu Pak. Baik. Jadi apa definisi tujuan akhir yang Pak Ferry inginkan dari permasalahan yang Pak Ferry akan bahas pada pertemuan ini? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum Pak. Saya ingin bisa berpresentasi itu dengan percaya diri, kemudian ingin membuat audiens terkesan dengan presentasi saya Pak. Bagus itu Pak. Nah, sekarang ukuran keberhasilan yang akan Pak Ferry inginkan dari presentasi yang akan dilaksanakan Pak Ferry dan apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini apa aja Pak? Yang pertama saya ingin bisa berpresentasi itu dengan lancar Pak, dengan nggak bekak-belekuk gitu Pak, tanpa rasa gugup. Kemudian tentunya saya ingin mendapatkan umpan balik yang positif dari audiens saya. Bagaimana caranya mereka itu tertarik gitu Pak dengan saya ketika presentasi. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi nih Pak. Apa yang membuat Pak Ferry selama ini merasa kesulitan dalam presentasi? Ada atau tidak Pak? Ya ada Pak, itu tadi saya itu ketika akan berpresentasi itu biasanya saya itu gugup Pak. Kemudian ya karena saking gugupnya tadi itu saya lupa Pak apa yang akan saya presentasikan itu Pak. Semacam ngeblank gitu Pak. Kalau ya mungkin semacam demam panggung lah Pak. Ya. Coba Pak Ferry ceritakan lebih lanjut terkait perasaan Pak Ferry ketika gugup itu muncul itu di dalam presentasi itu seperti apa yang Bapak rasakan? Oh, yang saya rasakan itu sebenarnya banyak Pak. Di antaranya itu saya itu takut kalau tidak bisa memberikan kesan positif gitu Pak pada audiens saya. Itulah yang salah satu hal yang bisa membuat saya gugup. Kemudian saya juga ingin
tujuan saya itu ingin menyampaikan sesuatu itu dengan sempurna, Pak. Nah, karena saya terbebani itu, saya merasa takut tidak sempurna, jadi akhirnya malah menjadi bumerang pada diri saya akhirnya. Ya, paham, paham, paham. Nah, sekarang bagaimana Pak Peri ini menghadapi situasi tersebut? Ketika Pak Peri gugup itu apa yang akan Pak Peri lakukan itu? Ya, ketika saya gugup itu kemudian itu saya merenung, Pak. Merenung apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan. Kemudian saya menyusun pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi, Pak. Setelah itu saya bercerita dengan salah satunya dengan Bapak. Setelah saya bercerita itu saya merasa didengar dan didukung gitu. Oke. Berarti ini akan kita bersama-sama ini Pak ya untuk mencarikan jalan keluar terkait mengatasi hambatan yang Pak Peri rasakan istilahnya kan. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Peri tambahkan terkait persoalan yang sudah Pak Peri sebutkan tadi? Itu tadi Pak, saya ingin merasa lebih percaya diri Pak ketika saya tampil berpresentasi itu. Kemudian makanya saya mencari Bapak karena saya yakin dengan saya mengikuti bimbingan dengan Bapak, saya nanti bisa mencapainya. Baik. Sekarang mari kita rancang rencana aksi. Apa rencana Pak Peri dalam mencapai tujuan presentasi yang akan Pak Peri inginkan ini? Tujuan presentasinya ini. Pak. Ya, yang pertama saya akan bisa mempersiapkan presentasi itu dengan lebih baik, Pak. Mungkin artinya ketika besok presentasi gitu, hari ini saya sudah mulai berlatih lah, Pak. Mungkin berlatih presentasi itu bisa saya lakukan di depan cermin, kemudian atau saya meminta kawan saya untuk menonton presentasi saya. Nah, kemudian saya meminta umpan baliknya, Pak, apa yang kurang dari diri saya. Oh, bagus itu Pak Peri yang sudah Pak Peri lakukan. Berarti kan, nah di sini adakah prioritas yang Pak Peri miliki dalam rencana aksi Pak Peri ini? Apa prioritasnya? Prioritas saya itu Pak dalam mempersiapkan presentasi dengan baik itu yaitu tadi Pak, saya berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya akan berusaha lebih memahami dan meningkatkan penguasaan materi saya Pak. Karena dengan saya menguasai materi itu menurut saya akan membantu saya untuk lebih percaya diri dan menghilangkan kegugupan saya, Pak. Nah, jadi dari apa yang sudah Pak Ferry lakukan untuk istilahnya berlatih di depan cermin, presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari kawan-kawan atau teman sejawat. Nah, segini apa strategi yang Pak Ferry gunakan untuk mencapai tujuan presentasi dari presentasi yang Pak Ferry lakukan? Ya saya akan berusaha Pak mencari referensi presentasi yang lebih baik, kemudian mempersiapkan slide-slide presentasinya itu yang lebih menarik, jadi akan saya buat di Canva atau di mana supaya lebih bagus. Kemudian saya terus berlatih dengan fokus, saya akan melatih intonasi bicara saya, kemudian gerakan tubuh saya. Kemudian saya berencana juga itu tadi meminta feedback atau umpan balik dari rekan-rekan tentang apa yang perlu dibenahi dari presentasi saya, Pak. Itu yang sudah Pak Ferry lakukan itu itu adalah langkah-langkah yang sangat baik itu Pak. Rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Ferry ini mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, di sini
Bagaimana Pak Ferry ini melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ada nggak ini? Tindak lanjut dari rencana ini ya, saya akan lebih berusaha lagi memahami materi, Pak, dan terus berlatih. Ya, baik-baik. Sekarang mari kita masuk ke tahapan berikutnya ini. Apa ini komitmen? Ada nggak komitmen dari Pak Ferry terhadap rencana aksi yang akan Pak Ferry buat atau yang sudah Pak Ferry buat? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Kemudian saya berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback, Pak, dari teman-teman, Pak. Di sini Pak Ferry ini ada siapa yang akan membantu Pak Ferry dalam membantu Pak Ferry dalam menjaga komitmennya Pak Ferry ini? Ada nggak siapa yang akan membantu Pak Ferry? Ya, menurut saya yang bisa membantu yang jelas teman, Pak. Teman, kemudian mentor saya, kemudian ya termasuk Bapak juga dalam membantu saya berlatih. Kemudian saya percaya, Pak, dengan dukungan-dukungan dari mereka semua akan menjadi pendorong motivasi saya dalam memperbaiki diri. Nah, terkait apa yang akan Pak Ferry rencanakan ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan yang akan Pak Ferry lakukan ini? Oh, begini, Pak. Saya akan terus berlatih presentasi, Pak. Kemudian mencari umpan balik. Kemudian itu semua saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Kegiatan ini nggak hanya sementara, Pak, tapi saya akan terus meminta umpan balik, kemudian saya terus belajar untuk kedepannya supaya saya dapat berkembang dan berkomunikasi secara efektif, Pak, dalam presentasi. Nah, setelah beberapa hal yang kita bahas dari awal hingga akhir ini, apakah masih ada Pak Ferry terkait yang akan kita cari solusi jalan keluarnya istilah terkait permasalahan-permasalahan dari Pak Ferry? Karena saya ini bentar lagi nih ada kegiatan juga nih di kampus, jadi saya akan segera ke sana ini. Oh, jadi Pak Jojon lagi sibuk ini rupanya ya. Mohon maaf ya Pak Jojon telah mengganggu waktunya. Untuk sementara ini sudah cukup Pak Jon. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan ke saya. Dan hasil yang hari ini telah dicapai akan saya gunakan sebaik-baiknya. Sekali Oke, lagi terima siap. kasih Pak Jon. Oke, siap-siap. Yang penting itu dalam tadi saya ingatkan sedikit istilah terkait eh, yang akan perencanaan yang Pak Ferry buat itu tindak lanjutnya seperti apa, komitmennya seperti apa, itu yang harus dijaga oleh Pak Ferry supaya ketika melakukan presentasi itu akan lebih apa istilahnya akan lebih yakin ketika Pak Ferry akan presentasi itu akan lebih yakin dan lebih baik lagi. Oke, Iya gitu Pak aja Jon. Pak Ferry. Jadi saya pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jon tadi? Ini dimatiin aja nih ya. Rekamannya ya. Iya. Soalnya kalau saya klik mati soalnya. Mudah-mudahan ke save sih. Dimatiin apa? Wah, udah ke-save belum ini Pak Jon? Jika masing-masing sudah selesai, lanjut mengisi lembar refleksi.